yang sedang menertawakan suami Susi pada saat malam itu. Suaranya, tertawanya. Ini tuh ada yang ngirim, Teh. Di kamar mandi itu ada kuncinya. Nanti Pak Ustadz doa-doain supaya pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue akan menjelaskan atau menceritakan tentang seorang jin tampan yang mengalami kisah percintaannya dengan seorang gadis SMA. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Begini cerita warga. Untuk nama gadisnya ya, nama gadisnya kita sebut namanya Susi. Pada tahun di 2008, Susi adalah gadis SMA kelas 2, sama seperti gadis SMA lainnya. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan gadis SMA lainnya. Kejadiannya bermula pada saat Susi sedang tidur malam. Di mimpinya, Susi bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, yang sangat tampan menurut dia, sampai ketampanannya itu tidak ada di dunia nyata. Mimpinya, Susi bertemu dengan laki-laki tersebut, akan tetapi tidak ada satu kata pun yang terucap dari laki-laki tersebut kepada Susi. Di mimpinya Susi diajak bahkan dipegang tangannya dan pergi ke satu tempat di mana tempat itu tidak diketahui oleh Susi. Pada saat dia diajak ke suatu tempat, Susi mulai melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Yaitu, ia berciuman dengan seorang laki-laki tampan tersebut. Bahkan, setelah dia bangun tidurnya, Susi sampai dengan mimpi basah. Oke, setelah mimpi pertama, di hari keduanya, Susi mulai bermimpi lagi. Mimpi yang sama akan tetapi dengan orang yang berbeda, alias muka wajah yang berbeda. Tetap tampan, dan tampannya lebih dari orang yang ada di dalam dunia ini. Dan kalian tahu, mimpi yang kedua ini lebih jelas daripada mimpi yang sebelumnya. Susi berciuman, lalu Susi melakukan hubungan intim dengan lelaki tersebut. Melakukan hubungan intim dengan lelaki tampan tersebut. Mimpi ini dialami Susi dari tahun 2008 sampai dengan Susi menikah dengan pacarnya waktu SMA tersebut. Tetapi, walaupun Susi sudah menikah, mimpi ini tidak pernah hilang. Bahkan terus-menerus Susi merasakannya. Susi makin kesini makin menikmatinya. Menurut Susi itu, dia berpikir, mungkin nggak ya pada saat saya menikah nanti, sudah punya suami, akankah mimpi ini menghilang? Jawabannya ternyata tidak. Susi tetap bermimpi dengan pria tersebut sampai dia menikah. Dan kalian tahu, mimpinya makin bertambah. Dan kali ini ada beberapa mimpi Susi sedang bermain dengan seorang anak. Bahkan kadang pernah bermimpi sedang menggendong anak kecil atau bayi. Dan semuanya anak-anak kecil itu lucu menurut Susi. Di tahun 2019, Susi suaminya sekeluarga pindah ke rumah baru. Disinilah tempat dimana awal mulanya kejadian aneh dirasakan oleh keluarganya Susi. Jadi itu pada suatu malam, kira-kira jam 9 malam, Susi dan keluarganya habis pulang dari Bandung. Sampai rumah sekitar jam 9 malam. Nah, di situ Susi sedang menidurkan anaknya yang ingin tidur, dan suaminya posisinya ada di kamar inti atau kamar suami istrinya, atau di kamarnya Susi. Jadi tidur sendiri. Jadi istrinya sedang menidurkan anaknya. Tepat pada malam hari atau tengah malam, suaminya terbangun karena dia bermimpi atau dia merasakan seperti digigit tikus dan ular. Begitu bangun, anehnya suami Susi langsung mendengar suara TV yang sedang menyala di ruang tamunya. Otomatis suami Susi langsung bangun dan menuju ke ruang TV untuk mematikan TV tersebut.
Tanpa berpikir negatif, suami Susi hanya matikan TV tersebut. Setelah dimatikan TV tersebut, lalu suami Susi berbalik badan. Dan posisinya pada saat itu tepat dengan kamar anaknya. Kalian tahu pada saat dilihat kamar anaknya, terlihat kamar anaknya lampunya seperti konsleting listrik yang seperti nyala mati, dan nyala mati. Akhirnya suaminya mendatangkan kamar tersebut untuk mengecek lampu tersebut. Nyatanya pada saat dicek, kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Akhirnya suami Susi mencoba untuk mengetok pintu tersebut. Diketok pelan-pelan, tidak terdengar juga. Akhirnya digedor sampai kencang pun tidak terdengar juga. Istri dan anaknya Susi padahal ada di dalam, guys. Tapi mereka tidak mendengar ketokan bahkan gedoran suaminya tersebut. Akhirnya suaminya merasa tidak didengarkan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang menertawakan suami Susi pada saat malam itu. Suaranya, tertawanya cukup keras sehingga membuat suaminya merinding dan lari langsung ke kamarnya. Karena kejadian tersebut, suami Susi melek total dari jam 1 pagi sampai dengan subuh tiba. Karena sugesti suaminya, menurutnya itu seperti ada yang memperhatikan dia sampai saat ini. Pas jam subuh, Susi terbangun dari tidurnya dan dia bangun menemui suaminya. Susi ingin mengajak suaminya itu untuk sholat subuh, tetapi suaminya menolak untuk bangun karena alasan sudah sholat subuh dan tidak tidur semalaman. Di sini kayaknya suaminya sudah mulai ngeh. Di hari kemudian, hal aneh yang terjadi dialami oleh anaknya Susi sendiri. Hal aneh tersebut yang dialami anak Susi adalah anaknya nangis terus-menerus dan tidak mau masuk kamar. Dikarenakan dia melihat seorang anak kecil sedang duduk di atas lemarinya sambil memainkan kakinya atau sambil menguncang-uncangkan kakinya. Kemudian harinya terjadi lagi deh guys, terjadi lagi. Tapi terjadi ini di kamar mandi belakang rumahnya Susi. Tercium bau sangat busuk sehingga Susi tidak tahan dengan bau tersebut. Akhirnya dia bilang ke suaminya dan suaminya juga ikut menciumnya. Pada saat dicek oleh suaminya tidak ditemukan seekor bangkai pun di kamar mandi tersebut. Jadi bau itu tidak ada penyebabnya. Keesokan harinya ditemukan banyak sekali belatung di kamar mandinya. Saking banyaknya belatung tersebut, Susi tidak berani untuk membersihkannya. Akhirnya sang suamilah yang membersihkan belatung-belatung tersebut. Setelah dibersihkan, keesokan harinya, anehnya belatung itu kembali datang ke rumahnya Susi. Tapi kali ini bukan di kamar mandi, tapi datang di ruang TV. Di ruang TV, di ruang tamu, bahkan di dapurnya ada banyak sekali belatung berdatangan. Walaupun segala macam pembersihan yang Susi dan suaminya lakukan seperti diberikan pewangi, pembersih, apa segala macam chemical, tetap si bau dan belatung itu tetap berdatangan. Akhirnya karena sudah semakin parah, Susi beranikan diri untuk menelpon kakaknya dan minta pertolongan Ustadz untuk membersihkan rumahnya. Setelah didapatkan nomornya, ditelepon Ustadznya, akhirnya Ustadz tersebut mau datang ke rumahnya. Di keesokan hari, Pak Ustadz datang guys. Alhamdulillah Pak Ustadz mau datang ke rumahnya Susi. Saat datang, Pak Ustadz masuk ke rumahnya Susi mengecek semua ruangan, termasuk ruangan yang dilihat anaknya. Ada seorang anak kecil yang bergelantungan di atas lemarinya. Lalu ini yang dikatakan Pak Ustadz terkait rumah yang sudah dicek oleh Pak Ustadz tersebut. Kata Pak Ustadz seperti ini tuh ada yang ngirim teh. Ini tuh ada yang ngirim teh. Di kamar mandi itu ada kuncinya. Nanti Pak Ustadz doa-doain supaya pergi ya. Lalu akhirnya Pak Ustadz mulai itu membaca doa untuk membersihkan rumahnya Susi, termasuk kamar yang ada anak kecilnya yang di atas lemari tersebut. Setelah dibersihkan, Pak Ustadz bilang bahwa rumahnya sudah dipagari agar tidak masuk hal-hal gaib ke depannya. Setelah dibersihkan Pak Ustadz, tidak semudah itu ternyata. Yang dikira Susi dan keluarganya sudah selesai, ternyata belum selesai. Masih ditemukan belatung berada di luar rumahnya. Tapi kali ini belatungnya dalam keadaan sudah mati dan sedang dibawa oleh beberapa kawanan semut.
Menurut Susi dan keluarganya masih alhamdulillah, yang penting nggak masuk ke rumah walaupun ada di luar. Tapi di sini makin berpikir-pikir ada yang aneh dengan rumah ini atau dengan kondisi saat ini. Terus mimpinya gimana bang? Mimpinya masih dialami Susi dan Susi masih memimpikan itu di setiap malamnya. Susi masih tidak berani untuk bilang kepada suaminya, takut statement mimpinya tersebut kepada suaminya membuat suaminya bertanya-tanya dan dituduh yang negatif terhadap dirinya. Akhirnya Susi lebih milih untuk tidak bercerita kepada suaminya. Akan tetapi setelah beberapa kejadian aneh yang dialami oleh keluarga Susi di situ berpikir keras guys. Berpikir keras, udah tiba-tiba bau, ada kuntilanak, terus tiba-tiba ada belatung yang bermunculan di rumahnya, tiba-tiba anaknya yang melihat sosok anak kecil di atas lemari, dan tiba-tiba suaminya yang diketawain makhluk halus. Itu membuat Susi makin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya ini? Akhirnya Susi memberanikan diri untuk cerita kepada ayahnya. Pada saat itu Susi menceritakan semua kejadian di rumahnya kepada ayahnya. Dan saat itu juga ayahnya langsung menelpon salah satu ustadz kenalannya untuk datang ke rumah Susi. Dan alhamdulillah ternyata pada saat ayahnya menginformasikan hal tersebut, Pak Ustadz ini mau datang ke rumahnya Susi. Sebut saja Pak Ustadz ini dengan nama Pak Ustadz E. Anehnya pada saat Pak Ustadz ini sudah diceritakan oleh bapaknya Susi, Pak Ustadz ini langsung pengen datang ke rumahnya Susi karena mau ketemu langsung sama Susi dan di rumahnya langsung. Akhirnya Susi dan suami mengiyakan kedatangan Pak Ustadz tersebut ke rumahnya. Keesokan hari pada saat Pak Ustadz E datang ke rumahnya, tidak seperti Pak Ustadz yang sebelumnya. Pak Ustadz E ini berfokus hanya kepada Susi. Mungkin di sini Pak Ustadz E ini sudah tahu kali ya masalahnya itu dari mana. Dan mulailah Pak Ustadz E ini mengajak Susi untuk sesi tanya jawab. Maksudnya si Teteh itu Susi ya. Teh, maaf, Teteh mimpi ketemu laki-laki ya? Lalu Susi menjawab iya. Dan suaminya di sampingnya itu langsung mengurutkan dahinya langsung pada saat Susi memberikan jawaban tersebut. Dan pemikiran Susi langsung berpikir, kok Pak Ustadz ini tahu ya? Kenapa dia bisa tahu ya? Bertubi-tubi Pak Ustadz tanya, dan ada pertanyaannya seperti ini. Teteh itu mimpi berhubungan sama laki-laki ya? Itu Susi serba salah gerakannya, serba salah pemikirannya. Karena dia mau jawab jujur, takut diketahui oleh suaminya. Jawab bohong juga sudah kepalang tanggung karena kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi akhirnya Susi memilih untuk bilang jujur kepada Pak Ustadz bahwa ia pernah melakukan hubungan di mimpinya, bahkan di setiap mimpinya. Lalu ia bilang kepada Pak Ustadz, iya Pak Ustadz, saya bermimpi berhubungan dengan pria tampan setiap saya tidur malam, tapi dengan wajah pria yang berbeda-beda. Pak Ustadz disitu cuma senyum-senyum aja. Tapi suaminya Susi terlihat makin bingung, makin kesel, sudah bercampur aduk. Lalu Pak Ustadz E ini kembali bertanya kepada Susi, Teteh pernah ya datang ke pernikahan atau ke acara nikahan gitu? Susi langsung berpikir guys, ya Allah, kenapa Pak Ustadz ini tahu ya? Aku jawab nggak ya? Aku takut ini sebenarnya. Lalu Susi memilih untuk bicara jujur. Iya Pak Ustadz, tapi aku nggak tahu orang-orang itu siapa. Pada saat aku datang ke pelaminan atau aku datang ke acara nikahan tersebut, aku langsung ke arah pelaminan dan duduk di pelaminan tersebut loh Pak Ustadz. Tapi aku nggak tahu, dan itu aku mimpi pada saat sebelum aku menikah. Buan Susi sambil dengan body language-nya tuh yang benar-benar bergetar dan takutnya parah. Lalu kelanjutannya Pak Ustadz bilang seperti ini, Teteh tuh udah dinikahi sama jin. Sampai jin ini sayang banget sama Teteh, dan Teteh sudah punya anak
banyak dengan jin ini. Hah? Kok bisa itu? Lanjut Pak Ustadz ngomong kayak gini dan nanya kepada Susi, Teteh pernah nggak mimpi lagi gendong anak atau lagi main sama anak kecil? Terus Susi langsung jawab dong, iya dia pernah bermimpi itu beberapa kali, cuman nggak sering, tapi beberapa kali pernah memimpikan itu Pak Ustadz. Jadi Susi pada saat itu nggak berpikir panjang Pak Ustadz, karena di situ karena aku pengen punya anak, jadi ke bawah sampai mimpi seperti itu. Pak Ustadz cuma geleng-geleng kepala. Nah akhirnya Pak Ustadz bilang, Teh, semua anak yang dimimpi Teteh itu adalah anak-anak Teteh yang berasal dari jin tersebut. Banyak Teh anak Teteh. Makin shock lah si Susi dan suaminya. Dia aja mau program anak kedua susahnya bukan main, tiba-tiba dia punya anak dari makhluk lain dan banyak malah. Kan aneh. Kalian tahu posisi suaminya saat itu mukanya langsung merah, kayak nahan emosi, kesel segala macem. Tapi dia bingung, dia emosi tapi nggak ada wujudnya orangnya. Mau nonjok tapi juga nggak tahu siapa orangnya. Akhirnya makin bingung tuh suaminya Susi. Lalu suaminya bertanya kepada Susi, loh kok kamu nggak cerita sama aku? Di situ Susi hanya diam, tidak berkata apa-apa, dan mungkin Susi juga takut kali ya guys. Susi berpikir dalam hatinya, apakah ini selingkuh ya Allah? Tapi aku nggak selingkuh. Gimana ini? Ya si Pak Ustadz ini bilang ke Susi dan suaminya, Teh ini harus dilepasin ya gitu. Mulailah si Pak Ustadz itu berdoa sambil seperti narik sesuatu dari Susi ini. Dengan proses-proses doa dan penarikan tersebut, Pak Ustadz bilang kayak gini, Teteh harus lepasin, Teteh harus ikhlasin. Di situ si Susi yang tadinya menahan tangisannya, tiba-tiba akhirnya nangis juga guys. Itu kayaknya Pak Ustadz udah tahu karena Susi ini kayaknya juga udah ikatannya udah kuat sama jin ini, jadi kayak susah banget ngelepasinnya, sampai si Susi ini merasa sedih sekali gitu loh untuk menarik ikatannya tersebut. Akhirnya Pak Ustadz doa sampai benar-benar ketarik, dan akhirnya info dari Pak Ustadz ini, kenapa Susi ini merasa kesakitan dan nangis, karena dia udah punya ikatan hati dengan jin tersebut. Bayangkan, Susi mengenal jin ini dari tahun 2008 sampai dengan 2019. Sudah bertahun-tahun guys, dan berhari-hari di mimpinya yang sama dengan muka yang berbeda-beda dengan pria tampan yang dimimpikan. Akhirnya Pak Ustadz ini bilang kepada suami Susi untuk ngomong, tolong lepasin istri saya. Susi adalah istri saya. Tolong jangan ganggu dia, karena Susi sudah bahagia dengan saya. Sedih langsung. Susi benar-benar sedih di situ. Di samping suaminya berkata-kata itu, di samping juga dia harus melepaskan hatinya itu terhadap jin itu. Jadi di situ benar-benar Susi benar-benar sedih sesedih-sedihnya di situ. Lalu Pak Ustadz ini melanjutkan baca-bacanya, dan tiba-tiba Susi merasakan hal yang berbeda, benar-benar plong dan benar-benar tidak merasakan sesuatu hal yang sedih lagi. Rasa itu tiba-tiba hilang sekejap setelah Pak Ustadz selesai membacakan doa. Alhamdulillah sejak Pak Ustadz itu datang ke rumah Susi dan membacakan doa-doa, dan setelahnya Pak Ustadz itu membersihkan Susi, kejadian mimpi Susi tidak pernah terulang lagi. Dia tidak pernah mimpi dengan laki-laki tampan lagi. Dia tidak pernah mimpi menggendong anak, bahkan bayi apa segala macam. Dia tidak pernah menemukan bau busuk di kamarnya atau di rumahnya. Dia tidak pernah menemukan belatung di rumahnya. Semuanya benar-benar bersih tanpa ada gangguan. Di sini Susi flashback. Jadi sebelumnya itu Susi suka dengan pakaian-pakaian yang seksi, bahkan yang minim di rumahnya. Mungkin pada saat dulu dia sekolah atau dia masa mudanya memakai pakaian yang minim atau yang seksi-seksi di rumahnya,
ketika ada angin lewat atau sesuatu yang lewat di rumahnya, itu membuat sesuatu hal, bahkan jin menyukai dirinya. Hanya kalau pakai baju seksi harus ada pasangannya. Kalau jomblo nggak usah deh. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya masalah Susi dan keluarga terselesaikan berkat Pak Ustadz E ini. Walaupun info dari Susi, walaupun Pak Ustadz E ini umurnya masih muda, tapi dia benar-benar baik sekali dan ilmunya tentang agama sungguh baik sekali. Terima kasih Pak Ustadz E. Oke guys, akhirnya selesai juga ceritanya. Jika kalian tertarik dengan video ini, silahkan tarik sampai kalian bisa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.